tanggal 16 Juli tahun 1969, mereka pun langsung menugaskan 3 orang astronot. Itulah dia Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins untuk melakukan perjalanan bersejarah bagi umat manusia, yaitu mendarat ke bulan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah histori yang sangat-sangat menghebohkan manusia pada tahun 1969. Wah. Peristiwa yang akan aku ceritakan ini merupakan sebuah misi pendaratan ke bulan atau yang dikenal dengan misi Apollo 11 atau Apollo 11. Kalian pasti sudah sering kali dengar nama Neil Armstrong kan? Neil Armstrong dan kawan-kawannya yang pernah katanya menginjakkan kaki di bulan dengan menaiki roket Apollo 11 ini, katanya kayak gitu. Dan seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Apollo 11 mulai dari latar belakangnya, prosesnya, hingga teori konspirasi atau pro kontra yang beredar di masyarakat. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku ceritakan di sini aku rangkum dari berbagai sumber. Kalau misalnya juga ada informasi aku yang kurang tepat atau kurang lengkap, kalian bisa langsung tambahin dan juga perbaiki di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke inti ceritanya, pertama-tama aku mau menceritakan dulu alasan dibalik adanya misi Apollo 11 ini. Jadi, misi Apollo 11 atau Apollo 11 atau misi pendaratan ke bulan ini bermula dari perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Jadi pada masa itu, Amerika dan Soviet ini saling berkompetisi nih untuk bisa menjadi negara paling berpengaruh di dunia. Dan seperti yang kalian tahu, Uni Soviet ini kan merupakan penganut ideologi komunisme ya kan. Sedangkan Amerika sebagai penganut kapitalisme. Nah, kedua negara ini saling perang untuk bisa menyebarkan ideologi mereka masing-masing ke negara-negara lainnya. Terus nih, untuk menjadi negara paling kuat, Amerika dan Uni Soviet ini bersaing di berbagai bidang, mulai dari bidang militer, olahraga, kemajuan internet, bahkan kemajuan teknologi keluar angkasa. Nah, tapi dalam hal kemajuan teknologi, Amerika ini memang kalah jauh sama Soviet. Pada tahun 1957, Uni Soviet ini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan satelit bernama apa? Satelit pertama di dunia, masih ingat kalian? Sputnik. Pintar. Nah, jadi satelit Sputnik ini berfungsi untuk menangkap transmisi sinyal yang berguna untuk perkembangan teknologi komunikasi. Uni Soviet punya nih pertama kali kan. Nah, melihat kemajuan itu, pemerintah Amerika ya kaget lah, nggak bisa kayak gini nih. Aku harus lebih maju nih dari Soviet, kata mereka kan. Tidak terima dengan kekalahan itu, akhirnya setahun kemudian di tahun 1958, Amerika juga ikutlah meluncurkan satelit mengikuti jejak Uni Soviet ya kan. Dia ikut juga nih kasih satelit. Belum cukup sampai di situ, pada tahun 1961 Amerika balik lagi dikejutkan dengan kemajuan penelitian Uni Soviet, di mana pada saat itu Uni Soviet mengirim astronot pertama mereka yang bernama Yuri Gagarin keluar angkasa. Jadi nggak satelit aja, orang dikirim keluar angkasa sama Soviet. Dan berita itu betul-betul menghebohkan. Banyak kali negara yang berdecak kagum dengan kemajuan teknologi Uni Soviet ya kan. Secara kan kejadian ini terjadi di tahun 1961 di mana teknologi belum semaju sekarang. Kayak mama aku juga belum lahir tahun 1961 tuh. Dia udah kirim orang keluar angkasa. Nah, di sisi lain Amerika Serikat yang tahu berita ini langsung kebakaran jenggot lagi. John F. Kennedy, presiden yang memimpin Amerika pada saat itu, langsunglah menulis surat kan kepada wakilnya yaitu Lyndon Johnson, di mana surat itu dia bilang, "Wahai Bapak Lyndon Johnson, kita ada program luar angkasa lainnya nggak? Ayolah, bikinlah, ayolah, semangat lagi lah," katanya. "Pokoknya kita harus mengalahkan Uni Soviet," kata Pak John. Betul tidak lama dari situ, tanggal 25 Mei tahun 1951, JFK pun berpidato dan mengatakan bahwa dia akan mengirim manusia pertama nggak keluar angkasa aja, ke bulan. "Saya akan mengirim manusia ke bulan sebelum akhir dekade ini," which is sebelum tahun 1970. Mendengar pernyataan itu, warga Amerika Serikat maupun warga internasional langsung, masa sih Pak, langsung menyaksikan pernyataan itulah Pak. Kenapa? Karena misi mendarat ke bulan itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan, mengingat bulan ini berjarak 400.000 km dari lintas orbit bumi. Apa percaya orang waktu itu? Sekarang aja nggak percaya ya kan? Dan hal itu makin diperparah lagi dengan kondisi pada masa itu di mana teknologi belum semaju sekarang. Masyarakat menganggap bahwa JFK hanya membual aja lah, besar omong aja tuh gitu. Uni Soviet yang jelas-jelas lebih maju dari Amerika aja baru bisa ngirim astronotnya keluar angkasa, which is yang nggak begitu jauh dari atmosfer bumi, masa iya dia bisa ke bulan kayak gitu ya kan. Nah, tapi di sisi lain Presiden JFK ini betul-betul berusaha
berusaha kali ini untuk merealisasikan omongannya itu. JFK bahkan sengaja mengalokasikan uang sebesar 9 miliar dolar pada saat itu ya, sebagai dana operasional untuk menjalankan misi yang memang sudah dia janjikan tadi. Nak mau dia ngomong aja, aku buktikan, kalian tengok baik-baik ya, kata si JFK mungkin ya kan. Presiden JFK juga meminta lembaga peneliti luar angkasa Amerika, yaitu NASA, untuk merealisasikan misi itu. Mendengar perintah langsung dari presiden, tim NASA pun langsung gerak cepat ini merekrut 400.000 orang untuk ikut serta di mega proyek ini. 400.000 orang. Dan yang perlu kalian tahu, semua orang ini bukan orang biasa. Mereka adalah ilmuwan, peneliti, ahli matematika, dan orang-orang yang ahli di bidang mereka masing-masing. Mereka semua bekerja habis-habisan demi bisa membuat roket yang bisa mengangkut astronot ke luar angkasa. Akhirnya, singkat cerita, setelah bertahun-tahun bekerja keras, pada bulan Februari tahun 1967, sebelum 1970 nih ya, 1967, tim NASA berhasil membuat roket yang dinamai Apollo 1. NASA lalu menguji coba roket tersebut dengan mengirim 3 orang astronot di dalam roket tuh. Nah, tapi ketika uji coba berlangsung, ada sebuah musibah yang menyedihkan di sini, dimana ketika roket Apollo 1 melewati atmosfer bumi, roket itu pun meledak. Tewaslah semua 3 astronot di dalamnya itu. Percobaan pertama. Dan meskipun mengalami peristiwa yang menyedihkan, tim NASA masih terus bersemangat nih untuk melanjutkan mega proyek itu. Dan pada percobaan kedua, mereka berhasil membuat roket yang dinamai Apollo 2. Tadi Apollo 1, yang kedua Apollo 2. Tapi kali ini mereka sepakat untuk menerbangkan Apollo 2 tanpa awak, jadi tanpa penumpang, tanpa astronot. Karena mereka khawatir Apollo 2 ini akan memakan korban lagi kan, sebagaimana Apollo 1 tadi. Dan setelah diuji coba nih, Apollo 2 ini ternyata berhasil terbang ke luar angkasa, tapi nggak sampai, belum berhasil sampai ke bulan, baru tembus luar angkasa aja. Nggak menyerah di situ, tim NASA bikin lagi lah roket ketiga, roket Apollo 3. Dia bikin lagi roket Apollo 4, Apollo 5, dan seterusnya sampailah Apollo 10. Nah, dari Apollo 1 sampai Apollo 10 ini bisa dibilang semuanya belum berhasil sampai ke bulan juga. Mereka pun berkali-kali memperbaiki kegagalan mereka hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1969, dikit-dikit lagi nih, tim NASA berhasil membuat roket Apollo 11, Apollo 11. Nah, berbeda dengan roket-roket sebelumnya, roket Apollo 11 ini memiliki bentuk yang unik karena memang roket ini berada di dalam roket yang bernama Saturn V. Ini biar kalian nggak bingung, aku jelasin lah sedikit tentang konstruksi roket Apollo 11 ini, ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu, roket itu bentuknya bertingkat. Ini anggaplah ini roket ya. Tingkat 1 itu bagian bawah, tingkat 2 bagian tengah, tingkat 3 bagian atas, ya. Nah, semua bagian roket ini dikasih nama Saturn V. Nah, terus bagian roket paling atas ini memiliki nama sendiri, itulah dia Apollo 11 tuh. Catat di sini ya, Apollo 11 ini bagian yang paling atas dari Saturn V. Nah, Apollo 11 ini yang nantinya akan mengantar astronot untuk sampai ke bulan. Jadi astronot itu nanti masuknya ke Apollo 11 tuh, gitu, oke? Mungkin beberapa di antara kalian juga penasaran kenapa roketnya tuh harus bertingkat, Nadia? Kenapa nggak langsung Apollo 11 aja yang diberangkatkan langsung ke bulan, ya kan? Nggak usah pakai ekornya Saturn V itu. Nah, menurut beberapa artikel yang aku baca, sebuah roket memang harus didesain secara bertingkat supaya dia ini bisa lepas landas katanya. Kalau cuman roket ke Apollo 11 aja, dia ini pasti nggak akan kuat menembus atmosfer bumi. Makanya Apollo 11 ini butuh bantuan dari Saturn V itu sebagai pendorong dia. Paham kalian di situ kan? Dan terus uniknya lagi, ketika roket Saturn V ini berhasil melewati atmosfer bumi, which is sudah di luar angkasa, nanti bagian bawah sama bagian tengah roket itu terpisah gitu, sengaja dipisahkan. Jadi waktu gitu kan, tembuslah dia di atmosfer, lepas nanti ekornya, tingkat 2, tingkat 3 ya lepas, majulah sendiri Apollo 11 tuh. Kayak gitu. Sehingga ketiga astronot tadi hanya akan menggunakan Apollo 11 untuk bisa sampai ke bulan. Terus nanti bagian bawahnya kemana, Nadia? Itu sengaja dibuang aja di luar angkasa gitu, karena memang udah nggak bisa pakai lagi. Jadi roket Saturn V tadi itu macam cuma dipakai untuk mengantar astronot sampai ke luar angkasa aja. Nanti dari luar angkasa ke bulan, pandai-pandai kola sendiri, kola yang pergi ke sana sendirian gitu ya. Apollo 11 kata Saturn V. Saturn 11. Saturn V nih. Tim NASA memang sengaja mendesain Apollo 11 seperti itu supaya tidak gagal seperti roket Apollo sebelum-sebelumnya, ya. Dalah tuh nih, ya kan? Setelah tim NASA sudah yakin dengan roket Apollo 11 ini, pada tanggal 16 Juli tahun 1969, mereka pun langsung menugaskan 3 orang astronot. Itulah dia Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins untuk melakukan perjalanan bersejarah bagi umat manusia, yaitu mendarat ke
ke bulan. Sebelum diluncurkan roket Saturn V ini diisi dulu bahan bakar berupa 1 juta galon minyak tanah. Ada oksigen cair dan juga ada hidrogen cair ya. Dan setelah semua siap, roket Saturn V ini pun membawalah ketiga astronot tadi lepas landas dari Kennedy Space Center di Merritt Island di Florida. Peristiwa fenomenal itu pun langsung disiarkan langsung di televisi dan disaksikan oleh 650 juta pasang mata dari seluruh dunia. Nah, selama misi pendaratan ini berlangsung, tentunya ada beberapa peristiwa menarik yang dialami oleh ketiga astronot. Apa aja itu? Masuk. Nah, setelah lepas landas, roket yang dikendarai oleh Neil Armstrong, Michael, dan juga Buzz Aldrin ini akhirnya berhasil melewati atmosfer bumi. Seperti yang sudah aku bilang tadi, tepat ketika roket Saturn V ini keluar dari bumi, maka bagian tengah sama bawah roket sengaja dipisahkan. Dah terlepas nih, dicopotkan lah gitu. Dan di titik ini berarti ketiga astronot tadi hanya menaiki roket Apollo 11 aja. Mereka lanjutlah itu, melakukan perjalanan ke bulan yang membutuhkan waktu selama 5 hari. Ya. Nah, selama 5 hari itu astronotnya beraktivitas seperti biasa katanya. Katanya di sana mereka tidur, mereka makan, mereka foto-foto lah gitu kan. Sambil menunggu roket ini sampai ke orbit bulan kan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampailah ini hari kelima. Nah, setelah memasuki hari kelima, roket Apollo pun akhirnya sampai di garis orbit bulan. Disinilah mereka bertiga harus berpisah dan menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi, ini sedikit tambahan informasi nih Wak ya. Di roket Apollo itu ada 3 bagian utama. Yang pertama common module atau bagian kemudi. Terus yang kedua ada service module, bagian untuk penumpang. Terus yang ketiga ada lunar module atau robot khusus yang memang akan digunakan astronot pada saat nanti turun ke bulan gitu. Waktu udah nyampe di orbit bulan nih Wak ya, mereka pun mendapatkan komando dari operator NASA yang ada di bulan, yang ada di bulan pula, yang ada di Washington, yang ada di bumi. Dan by the way memang astronot tetap bisa komunikasi ke NASA Wak pakai radio khusus lah gitu. Waktu itu tim NASA menginstruksikan kalau Neil Armstrong sama Buzz turunlah ke bulan dengan menggunakan lunar module, kata NASA. Nanti Michael Collins kau stay aja di dalam, kau stay di common module ya untuk berjaga-jaga. Ngapa nggak semuanya turun aja? Kasian Michael malah berjaga-jaga di dalam roket. Kalau nanti semua turun ke bulan, tim NASA khawatir roket Apollo ini malah lepas kendali pula, pergi dia nanti melayang kemana-mana, cuma nggak bisa balik orang ini ke bumi ya kan. Michael lah itu jaga roket di dalam. Dah lah tuh singkat cerita, Neil sama Buzz ini pun menaiki lunar module hingga akhirnya mereka sampailah itu di permukaan bulan. Mereka lalu turun dari lunar modul dan menginjakkan kaki mereka di permukaan bulan yang penuh dengan batu-batu vulkan. Terinjak sama mereka. Wah, sampai bulan kata mereka. Momen bersejarah itu betul-betul mengharukan kali, sekaligus juga membanggakan tentunya. Neil Armstrong ini langsung mengambil bendera Amerika dan menancapkannya ke permukaan tanah sebagai tanda bahwa kami berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat ke bulan. Apa kau Uni Soviet? Mungkin dalam hati mereka kayak gitu kan. Peristiwa ini pun memantik perasaan bangga bagi warga Amerika karena mereka sudah memenangkan pertarungan luar angkasa melawan Uni Soviet. Dan meski sudah menang di titik itu, para astronot nggak langsung pulang gitu aja Wak. NASA waktu itu memerintahkan Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin ini untuk memfoto setiap sudut permukaan bulan untuk tujuan penelitian tentunya. Dan selain itu NASA juga meminta mereka untuk membawa pulang sampel batu-batuan yang ada di bulan. Neil dan Buzz itu pun menuruti perintah NASA dan mengambil sekitar 47 pound atau sekitar 2 kg debu dan juga batu-batuan dari permukaan bulan. Nah, diambil lah mereka pungut, tas foto, pas segala macam kan. Singkat cerita, setelah selesai melaksanakan misi pendaratan ke bulan, Neil sama Buzz pun langsung naik lagi ke lunar modul dan dia bersiap untuk meninggalkan bulan. Nah, tapi di sini sesaat sebelum mereka lepas landas, mereka sempat mengalami sebuah masalah serius nih. Jadi waktu itu saklar yang digunakan untuk menyalakan mesin lunar modul ini tiba-tiba rusak parah. Panik lah Neil Armstrong di situ waktu itu kan. Dia bilang, aduh Wak, macam mana nih Wak? Dia ngomong ke Buzz, macam mana nih Wak? Gak mau nyala mesin ini, nanti terperangkap pula kita di bulan selamanya, kata si Neil Armstrong. Mendengar perkataan Neil Armstrong, Buzz Aldrin diam Wak, dia tidak merespon apapun kan. Sementara NASA yang waktu itu berada di Washington panik juga tuh mereka. Mereka khawatir lah kalau nanti 2 astronot gak bisa balik ke bumi, macam mana ya kan? Rusak apa kendaraan mereka ibaratnya. Nah, di tengah kebuntuan itu, si Buzz ini tiba-tiba terfikirlah sebuah ide cemerlang untuk bisa memperbaiki saklar yang rusak. Buzz ambil
ngambillah ballpoint, pena, pulpen, terus dia pakai ballpoint itu untuk mengganti kompartemen saklar yang rusak. Jadi ballpointnya tuh dibuatnya macam jadi ganjelannya lah gitu. Dan ternyata berhasil pula tuh. Saklar yang tadinya rusak akhirnya nyala balik. Dengan kata lain, lunar modul ini pun sudah bisa dipakai lagi sama mereka. Dengan segera si Nel sama Buzz langsung naik dalam modul dan bergegas menemui Michelle yang berjaga di garis orbit. Kasihan lah Michelle, jauh-jauh udah sampai depan mata kau bulan tuh. Kau cuma jaga roket, ngapa aku nggak gantian gitu? Kasihan Michelle. Tapi itu pula tugasnya kan, dibanding hilang nanti roket 11 tuh nggak balik mereka ke bumi. Dan anyway, setelah bertemu mereka bertiga pun langsung menyatukan kompartemen Apollo 11 dan bergegas baliklah ke bumi ya. Udahlah tuh, ayo kita balik, gas, balik lagi lah ini kan. Nah, sesampainya di permukaan bumi, roket tuh nggak landing macam pesawat, nggak. Ketiga astronot ini langsung melompat dari Apollo 11 tuh, dia terjun ke bumi. Dia terjun ke bumi pakai parasut. Nah, roket Apollo 11 ini memang sengaja tidak dibawa pulang ke bumi karena dikhawatirkan bisa meledak nanti di atmosfer katanya. Dahlah tuh, singkat cerita, setelah beberapa saat melayang-layang pakai parasut tuh, mereka pun berhasil mendarat di lautan Amerika. Baliklah, sampailah itu mereka ke bumi. Tim penyelamat pun dengan segera langsung mengevakuasi mereka bertiga. Dan setelah berhasil dievakuasi, mereka nggak boleh langsung balik ke rumah tuh aja. Mereka harus menjalani karantina katanya selama 2 minggu di sebuah ruang isolasi khusus. Dan selama karantina mereka dijaga ketat dan dilarang keras bertemu dengan manusia lain. Kenapa? Karena pemerintah Amerika takut lah. Mereka takut ketiga astronot tadi membawa bakteri ataupun virus dari bulan yang mungkin akan membahayakan manusia di bumi. Nggak ada obatnya di bumi tuh. Di karantina lah dulu. Nah, setelah 2 minggu berlalu, mereka akhirnya diperbolehkan keluar karena sehat walafiat tiga-tiganya. Nel, Buzz dan juga Michelle tadi pun langsung disambut masyarakat Amerika dengan penuh sukacita tentunya. Misi pendaratan Apollo 11 di bulan langsung menjadi berita utama di surat kabar seluruh dunia. Banyak negara yang memuji kehebatan Amerika tentunya karena mereka berhasil menjalankan misi di mana semua astronot bisa pulang dalam keadaan sehat. Semua ada sampai ke bulan. Amerika sendiri juga sebenarnya nggak nyangka astronot mereka ini bisa kembali selamat karena misi pendaratan ke bulan kan sangat beresiko kali dan mengancam nyawa ya kan. Bahkan nih Presiden Amerika yang udah berganti, udah bukan JFK lagi. Yalah, JFK kan mati ditembak kan. Presiden Amerika pada saat itu yang bernama Richard Nixon juga sudah mempersiapkan pidato apabila ketiga astronot tadi tewas di luar angkasa. Tapi nggak tewas mereka, nggak jadilah pidato itu. Udah disiapkan sama si presiden nih. Nah, singkat cerita, euforia misi mendarat ke bulan pun berlangsung cukup lama sampai akhirnya pada tahun 1974, seorang penulis bernama Bill Kaysing menulis sebuah buku yang mengulas bahwa pendaratan ke bulan adalah misi palsu. Buku inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal munculnya teori konspirasi tentang misi pendaratan ke bulan. Sejak buku itu diterbitkan, sebagian masyarakat mulai terpengaruh nih, yang awalnya percaya kali kan, jadi meragukan. Setidaknya ada 2 teori konspirasi yang beredar. Yang pertama, sebagian orang menganggap bahwa misi ke bulan itu sebenarnya udah gagal total. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa selama uji peluncuran roket Apollo 1 sampai Apollo 10 orang hampir semuanya tidak membuahkan hasil ya kan. Nah, sebagian masyarakat menganggap bahwa pendaratan Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin ke bulan itu yang mereka lihat di televisi itu adalah misi palsu untuk membodohi banyak orang. 1 sampai 10 aja nggak ada kemajuan, kok bisa 11 langsung jaya, berhasil kali mereka. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, sebagian orang percaya bahwa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini tidak betul-betul mendarat ke bulan. Mereka memang betul pergi ke luar angkasa, tapi mereka nggak mendarat ke bulan. Mereka tuh cuma syuting di area yang memang sudah disulap seperti permukaan bulan. Jadi mereka macam di luar angkasa tuh bentar, sesaat, 5-6 hari ya kan, habis itu balik. Hasil yang mereka lihat ini tuh sebenarnya hasil yang sudah mereka siapkan di studio lah, kayak gitu. Dan teori-teori ini pun menjadi makin liar lagi setelah sebagian masyarakat menyadari memang ada beberapa kejanggalan nih. Nah, penasaran apa aja kejanggalan yang masuk? Nah, jadi di sini ada 3 kejanggalan besar yang membuat sebagian orang ragu dengan kebenaran Apollo 11 mendarat ke bulan. Ini aku jelasin secara singkat aja ya. Dan itu sebenarnya lebih dari 3 sih. Banyak, kalian boleh cari lah di tempat-tempat lain. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, bendera kaku. Ya, kalian ingat kan ketika mendarat ke bulan tadi, Neil Armstrong ini kan mengambil bendera Amerika terus ditancapkan lah itu ke tanah ya kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat dengan seksama, bentuk benderanya itu kan tegak dan tidak ngeleot sebagaimana bendera pada umumnya toh. Nah, karena bentuknya nggak wajar ini, beberapa orang beranggapan kalau bendera itu adalah bendera editan atau gambar editan. Dengan kata lain, Neil Armstrong ini tidak betul-betul berangkat ke bulan.
Tapi ini ada bantahannya juga, Wak. Kejanggalan itu pun langsung dijawab sama NASA. Waktu itu mereka mengklarifikasi bahwa bendera yang dibawa sama Neil Armstrong ke bulan itu memang bukan bendera yang ngeleot kain kayak gitu, bukan. Bendera itu memang sudah kami rancang secara khusus di mana ada besi yang dipasang secara vertikal dan horizontal supaya bendera itu bisa tetap tegak dan juga berkibar gitu, biar nampak Amerika kami itu. Hal itu dibuat kenapa? Karena NASA pun tahu di bulan tuh nggak ada angin, nanti nggak bisa berkibar, nggak nampak bendera kami. Nah itu kejanggalan pertama dan juga bantahannya. Kita lanjut lagi ke kejanggalan kedua. Tidak ada bintang di foto-foto tuh. Jadi semua foto yang diambil sama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di bawah tadi tidak memperlihatkan adanya bintang sama sekali, Wak. Hal itu membuat sebagian orang mikir, kok bisa mereka ini pergi ke bulan tapi nggak ada bintang-bintang? Bukannya bulan sama bintang tuh harusnya lokasinya berdekatan ya, masa nggak ada nampak satu bintang pun gitu. Aku yakin pun kalian mikirnya kayak gitu juga ya kan. Terus nih gimana nih Nat? Ada juga bantahannya, Wak. Jadi menurut penjelasan ilmiah nih dari yang aku baca ya, hal itu terjadi karena kamera yang dipakai sama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini memang tidak didesain untuk memotret bintang. Bisa pula pilih-pilih ya. Tapi kita dengar aja dulu penjelasan. Jadi menurut mereka jangan kalian bayangin kamera yang mereka bawa nih macam kamera HP kita gitu. Karena kamera para astronot ini didesain untuk memotret benda dalam waktu 0,004 detik, which is lebih cepat lagi dari kamera handphone biasa, Wak. Dan selain itu pihak NASA ini juga mengklarifikasi bahwa tujuan utama misi mereka ke bulan ini kan untuk meneliti bulan, bukan untuk meneliti bintang. Itulah kenapa mereka tidak mempersiapkan kamera khusus untuk menangkap bintang juga. Dibantah lagi sama masyarakat. Kenapa nggak sekalian aja deh jauh-jauh kalian nyampe di sana, deh sampai di bulan kalian nampak bintangnya, udahlah telitilah sekalian kayak gitu mungkin kan. Ini bintang nggak nampak, Wak, di situ. Terus kejanggalan ketiga, astronot berjalan dengan aneh. Jadi pada saat Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini melihat-lihat di permukaan bulan, mereka ini jalannya memang agak aneh, Wak. Kaki mereka ini terlihat melayang dan tidak menancap ke tanah. Hal ini membuat orang-orang berpikir, ini udah pasti settingan ini. Bisa jadi aja para astronot ini nih jalannya ditarik pakai kawat nih, makanya jalannya melayang. Dibantah juga nih dari orang dalam, dimana sejumlah fisikawan dan juga ahli meteorologi turun juga nih langsung untuk menjelaskan kejanggalan ini. Jadi menurut mereka, menurut para ilmuwan ini, kedua astronot itu terlihat melayang karena mereka berada dalam keadaan yang ringan atau tanpa bobot. Dan selain itu di bulan ini gaya gravitasinya katanya tidak sebesar di bumi. Jadi gampangnya kayak gini loh, para astronot ini ketika berada di bulan kondisinya itu sama seperti selembar tisu yang ada di dalam bumi. Jadi ringan kali gitu katanya. Itulah kenapa mereka bisa melayang. Dan selain bantahan-bantahan dari ilmuwan, Wak, kebenaran misi Apollo 11 ini juga diperkuat dengan sebuah fakta penting di mana Uni Soviet, which is musuh bebuyutan Amerika ini, mengakui misi pendaratan itu. Mereka tidak meragukan, Wak. Di dalam sebuah buku yang berjudul Great Soviet Encyclopedia yang diterbitkan di tahun 1970 sampai 1979, Uni Soviet mengakui bahwa memang pendaratan di bulan yang dilakukan oleh Amerika adalah fakta. Mereka nggak sibuk cari kejanggalan, Wak. Mereka mengakui betul kok mereka memang betulan mendarat ke apa? Ke bulan. Meskipun sudah banyak ilmuwan yang mengkonfirmasi kebenaran misi pendaratan ke bulan, Wak, teori konspirasi Apollo 11 ternyata masih terus berlanjut juga. Dimana pada tahun 1977 teori konspirasi itu pun santer diberitakan sampai-sampai NASA pun harus mengeluarkan surat pernyataan untuk menanggapi hal itu. Dan uniknya nih, Wak, ya, di kalimat pertama surat itu NASA bilang, "We did land on the moon." Kita memang betul-betul mendarat di bulan. NASA membuat surat tersebut untuk meyakinkan masyarakat bahwa teori konspirasi yang kalian bikin tuh nggak betul. Tapi meskipun NASA sudah melakukan klarifikasi, banyak juga pihak yang tetap tidak percaya. Malah mereka percaya bahwa misi pendaratan ke bulan ya misi palsu gitu loh. Puncaknya di tahun 2001, Wak, media berita Fox News membuat film dokumenter yang membedah kepalsuan dari misi Apollo 11. Tayangan itu lagi-lagi membuat keaslian dari misi pendaratan ke bulan ini balik lagi dipertanyakan. Alhasil kebenaran misi Apollo 11 masih menjadi perdebatan sampai dengan hari ini. Ada orang yang percaya bahwa Amerika memang betul-betul pernah mendarat ke bulan, tapi ada juga yang meragukan misi tersebut. Kalian di sisi mana? Yang percaya apa yang enggak? Komen di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita sedikit tentang misi Apollo 11 yang pertama kali mendarat ke bulan di tahun 1969. Peristiwa ini betul-betul bersejarah kali sampai hari ini. Dan sampai hari ini juga dengan teknologi yang semakin maju kali sekarang ya kan, belum ada lagi misi ke bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan kawan-kawan. Meskipun memang awalnya peristiwa ini dilatar belakangnya oleh persaingan Amerika dengan Uni Soviet, kita tidak bisa memungkiri bahwa momen pendaratan astronot ke bulan menjadi pertanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Terlepas betul atau tidaknya, balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Kita macam sedang mempercayai
kisah horor Wak ya. Siapa yang bisa buktikan? Nggak tahu tuh. Yang jelas kalian termasuk tim yang percaya atau tim yang tidak. Komen lagi di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau kejanggalan-kejanggalan yang tidak aku masukkan di sini, kalian tambahkanlah semua di kolom komentar di bawah supaya kami juga tahu sama-sama nih. Supaya kita sama-sama tahu nih. Ya, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.